Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara berikut ini kecuali A. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye, B. Memilih pasangan atau kandidat secara terang-terangan, C. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, D. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, E. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Jawabannya adalah B. Memilih pasangan atau kandidat secara terang-terangan. Pembahasan. Memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara 1. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye, 2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, 3. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, 4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. 2. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk sesuai peraturan perundang-undangan. PNS yang tidak menaati ketentuan tersebut maka dijatuhi A. Pelanggaran PNS, B. Disiplin PNS, C. Larangan PNS, D. Pidana, E. Hukuman disiplin PNS. Jawabannya adalah B. Disiplin PNS. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah hukuman disiplin PNS. 3. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari di bawah ini: A. Hukuman disiplin peringatan, B. Hukuman disiplin sementara, C. Hukuman disiplin berat, D. Hukuman disiplin aturan, E. Hukuman disiplin ASN. Jawabannya adalah C. Hukuman disiplin berat. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah hukuman disiplin berat. 4. Jenis hukuman disiplin ringan dalam PNS di bawah ini adalah A. Teguran tertulis, B. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, C. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, D. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun, E. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Jawabannya adalah A. Teguran tertulis. Pembahasan. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan 3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. 5. Jenis hukuman disiplin sedang dalam PNS di bawah ini adalah A. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, B. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, C. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, D. Pernyataan tidak puas secara tertulis, E. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Jawabannya adalah E. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Pembahasan. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan 3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. 6. Jenis hukuman disiplin berat dalam PNS adalah A. Pembebasan dari jabatan, B. Penundaan kenaikan pangkat selama 2 tahun, C. Pernyataan tidak puas secara tertulis, D. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 4 tahun, E. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 5 tahun. Jawabannya adalah A. Pembebasan dari jabatan. Pembahasan. Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C terdiri dari 1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, 2.
Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. 3. Pembebasan dari jabatan. 4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Dan 5. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 7. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama A. 1-15 hari, B. 12-15 hari, C. 12-16 hari, D. 13-15 hari, E. 14-16 hari kerja. Jawabannya adalah A. 11-15 hari kerja. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah 11-15 hari kerja. 8. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama A. 11 hari kerja, B. 13 hari kerja, C. 14 hari kerja, D. 15 hari kerja, E. 17 hari kerja. Jawabannya adalah E. 17 hari kerja. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah 17 hari kerja. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 sampai dengan 20 hari kerja. 9. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama A. 35 hari kerja, B. 30 hari kerja, C. 25 hari kerja, D. 15 hari kerja, E. 10 hari kerja. Jawabannya adalah C. 25 hari kerja. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah 25 hari kerja. 10. Pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan di bawah ini kecuali A. Kualifikasi, B. Kompetensi, C. Penataan pegawai, D. Penilaian kinerja, E. Kebutuhan instansi. Jawabannya adalah C. Penataan pegawai. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. 11. Pengembangan karir PNS dilakukan dengan mempertimbangkan A. Etika, B. Kinerja, C. Beban kerja, D. Integritas, E. Kedisiplinan. Jawabannya adalah D. Integritas. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah pengembangan karir PNS dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. 12. Kompetensi yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan, dan pengalaman bekerja adalah A. Kompetensi akademik, B. Kompetensi teknis, C. Kompetensi manajerial, D. Kompetensi sosial kultural, E. Kompetensi pendidikan. Jawabannya adalah D. Kompetensi sosial kultural. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. 13. Kompetensi yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan adalah A. Kompetensi sosial kultural, B. Kompetensi manajemen, C. Kompetensi teknis, D. Kompetensi manajerial, E. Kompetensi organisasi. Jawabannya adalah D. Kompetensi manajerial. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. 14. Kompetensi yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majmuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan adalah A. Kompetensi teknis, B. Kompetensi habituasi, C. Kompetensi manajerial, D. Kompetensi organisasi, E. Kompetensi sosial kultural. Jawabannya adalah E. Kompetensi sosial kultural. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah integritas dalam pengembangan karir PNS diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. 15. Di bawah ini yang bukan merupakan ukuran standar integritas dalam pengembangan karir PNS adalah A. Kejujuran, B. Pengalaman nilai etika, C. Pengabdian kepada masyarakat, D. Kemampuan bekerja sama, E. Pengabdian kepada bangsa. Jawabannya adalah B. Pengalaman nilai etika. Pembahasan.
Jawaban yang tepat adalah integritas dalam pengembangan karir PNS diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. 16. Moralitas dalam pengembangan karir PNS diukur dari penerapan dan pengalaman. A. Sosial kemasyarakatan. B. Menjadi contoh yang baik. C. Kemampuan bekerja sama. D. Pengabdian kepada masyarakat. E. Kepatuhan terhadap undang-undang. Jawabannya adalah A. Sosial kemasyarakatan. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diukur dari penerapan dan pengalaman nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan. 17. Setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Berikut ini yang bukan jenis pengembangan kompetensi pegawai ASN adalah A. Pendidikan, B. Pelatihan, C. Seminar, D. Simposium, E. Penataran. Jawabannya adalah D. Simposium. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah simposium. Setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi secara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. 18. Pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh pejabat berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam A. Pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. B. Promosi jabatan dan pengembangan karir. C. Promosi jabatan dan mutasi jabatan. D. Pengangkatan jabatan dan mutasi jabatan. E. Pengembangan karir dan tunjangan jabatan. Jawabannya adalah A. Pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. 19. Dalam mengembangkan kompetensi setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi yang tertuang dalam rencana kerja anggaran instansi masing-masing. A. Mingguan, B. Bulanan, C. Triwulan, D. Semesteran, E. Tahunan. Jawabannya adalah E. Tahunan. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah tahunan. Dalam mengembangkan kompetensi setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing. 20. Mutasi PNS antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh setelah memperoleh pertimbangan A. Gubernur dan Kepala BKN, B. Bupati dan Kepala Regional BKN, C. Kepala LAN dan Kepala BKN, D. Mempan RB dan Kepala BKN, E. Presiden dan Kepala Regional BKN. Jawabannya adalah A. Gubernur dan Kepala BKN. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah gubernur dan kepala BKN. Mutasi PNS antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN. 21. Mutasi PNS antar kabupaten atau kota, antar provinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan A. Kepala LAN, B. Kepala BKN, C. Presiden, D. Mendagri, E. Gubernur. Jawabannya adalah B. Kepala BKN. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah Kepala BKN. Mutasi PNS antar kabupaten atau kota antar provinsi dan antar provinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN. 22. Mutasi PNS provinsi atau kabupaten atau kota ke instansi pusat atau sebaliknya ditetapkan oleh A. Gubernur, B. Kepala LAN, C. Kepala BKN, D. Presiden, E. Mendagri. Jawabannya adalah C. Kepala BKN. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah Kepala BKN. Mutasi PNS provinsi atau kabupaten atau kota ke instansi pusat atau sebaliknya ditetapkan oleh Kepala BKN pertimbangan Kepala BKN. 23.
Mutasi PNS antar kabupaten atau kota, antar provinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan A. Kepala LAN, B. Kepala BKN, C. Presiden, D. Mendagri, E. Gubernur. Jawabannya adalah B. Kepala BKN. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah Kepala BKN. Mutasi PNS antar kabupaten atau kota, antar provinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN. 24. Mutasi PNS antar instansi pusat ditetapkan oleh A. Kepala LAN, B. Kepala BKN, C. Presiden, D. Mendagri, E. Gubernur. Jawabannya adalah B. Kepala BKN. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah Kepala BKN. Mutasi antar instansi pusat ditetapkan oleh Kepala BKN. 25. Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada A. Sistem prestasi dan sistem karir, B. Sistem kinerja dan sistem prestasi, C. Sistem prestasi dan sistem kepentingan, D. Sistem kepegawaian dan sistem merit, E. Sistem prosedural dan sistem jenjang. Jawabannya adalah A. Sistem prestasi dan sistem karir. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah sistem prestasi dan sistem karir. Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir. 26. Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan berikut ini kecuali A. Kinerja, B. Target, C. Capaian, D. Hasil, E. Perilaku. Jawabannya adalah A. Kinerja. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah kinerja. Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. 27. Berikut yang bukan prinsip dalam penilaian kinerja adalah A. Objektif, B. Terukur, C. Integritas, D. Akuntabel, E. Partisipatif. Jawabannya adalah C. Integritas. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah integritas. Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. 28. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan dari hasil penilaian kinerja adalah A. Menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS, B. Persyaratan dalam pengangkatan jabatan, C. Kenaikan pangkat, D. Pemberian tunjangan dan sanksi, E. Pemberhentian sesuai dengan perundang-undangan. Jawabannya adalah E. Pemberhentian sesuai dengan perundang-undangan. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah pemberhentian sesuai dengan perundang-undangan. Hasil penilaian kinerja PNS digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. 29. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin A. Kesejahteraan PNS, B. Kebahagiaan PNS, C. Kehidupan PNS, D. Kebutuhan PNS, E. Kemakmuran PNS. Jawabannya adalah A. Kesejahteraan PNS. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah kesejahteraan PNS. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. 30. Gaji setiap PNS tentunya berbeda-beda. Berikut yang merupakan ketentuan dalam penyesuaian gaji PNS adalah A. Resiko pekerjaan, B. Kinerja PNS, C. Tingkat kesulitan, D. Waktu kerja, E. Pangkat PNS. Jawabannya adalah A. Resiko pekerjaan. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah resiko pekerjaan. Gaji sebagaimana dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!